Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ikhwati yang kiram, kita berjumpa lagi di tempat yang mulia ini, berkumpul bersama teman-teman dalam rangka mengkaji dan mempelajari hadis-hadis Nabi, terutama berkaitan dengan masalah adab dan etika. Sebelum kita singgung, kita lanjutkan tentang pembahasan berkaitan dengan masalah kitabul adab ini, adabul mufrad. Maka saya ingatkan kembali, alhamdulillah ikhwati al-kiram, bahwa pentingnya perjuangan dan kesungguhan anak-anak muda itu akan sangat mempengaruhi untuk generasi-generasi mendatang. Makanya di dalam ayat Al-Quran ada beberapa ayat, beberapa kali Allah sebutkan berkaitan dengan sebutan anak-anak muda, karena Allah ingin menyinggung bahwa kesuksesan yang terjadi itu tidak luput, ada di dalamnya ada banyak pemuda-pemuda yang berjuang keras, memiliki kemampuan dan kesungguhan yang luar biasa. Maka di antaranya Allah Ta'ala juga menegaskan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada cerita berkaitan dengan Ashabul Kahfi, yang mana Ashabul Kahfi ini dikenal dengan pemuda-pemuda yang memiliki keberanian yang luar biasa, karena mereka mempertahankan keimanan mereka meskipun dihadapkan dengan pertentangan dan diburu oleh penguasa-penguasa yang zalim. Maka Allah abadikan kesungguhan mereka, para pemuda ini. Bahkan Allah sebut mereka sebagai innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka dikenal dengan pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sesungguhnya. Wa zidnahum huda. Maka Allah tumbuhkan, Allah tambahkan dalam diri mereka hidayah dan petunjuk. Akhirnya semakin kuat dalam keimanan dan perjuangan mereka mempertahankan akidah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak sekali kisah-kisah perjuangan para pemuda. Bahkan kalau kita pelajari dalam sejarah Islam, perjuangan anak-anak muda, para pemuda ini sangat luar biasa. Sehingga kalau misalkan di antara para pemuda ini tidak ada yang mau ikut andil dalam memperjuangkan agama, dalam memperjuangkan sesuatu, maka kesuksesan dan keberhasilan, apalagi kemenangan, itu mustahil untuk didapatkan. Begitu pula dilihat dari segi tenaga, dilihat dari segi kekuatan, anak muda dengan orang tua otomatis kekuatannya berbeda, sehingga pemuda memiliki kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan anak-anak atau Maka dari itu ikhwatul kiram, kisah perjuangan para pemuda telah diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran. Begitu pula sejarah-sejarah, bahkan di saat masa-masa hidupnya Nabi SAW dalam mempertahankan agamanya. Bahkan pernah ditanyakan kepada seorang ulama, apa sih manfaat yang didapatkan ketika para pemuda ini ikut
dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa efeknya bagi kaum muslimin dikala ada anak-anak muda yang sadar bahwa perjuangan dari anak-anak muda ini sangat mempengaruhi keberhasilan dan juga kejayaan Islam. Karena semua kesuksesan yang akan datang itu memang tergantung dengan anak mudanya sendiri-sendiri. Maka pernah dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, walaqad alima a'da'ul islami hadhil haqiqah. Sebenarnya musuh-musuh Islam itu sudah menyadari dan mengakui, bahkan mengetahui fakta di balik ini semua. Dan musuh-musuh Islam menyadari kalau misalkan anak-anak muda Islam ini ikut andil, sadar, kemudian memanfaatkan waktu mereka untuk sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah, sungguh-sungguh menampakkan, menjiharkan agama Allah, maka efeknya akan menjadi lawan yang sangat besar bagi musuh-musuh Islam. Maka tidak heran fasa'au ila wadli araiki fasa'au ila adnila wadil arajin, maka mereka berusaha untuk merintangi jalan fitorikihim yang ditempuh oleh para pemuda-pemuda ini. Maka musuh-musuh Islam itu sebenarnya sadar, wahai ikhwatil kiram, orang-orang yang membenci Islam itu mereka sadar bahwa Islam atau Muslim yang kuat itu dikala ada di dalamnya banyak pemuda-pemudanya. Pemuda-pemudanya yang bagaimana? Pemuda-pemudanya yang sadar akan hakikat Islam dan mereka mau ikut andil untuk memperjuangkan dan memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi lawan yang tangguh. Maka nggak heran sebenarnya orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu berusaha untuk menghancurkan bagaimana kekuatan Islam ini melemah. Dan kita sadar terutama di berbagai macam wilayah di negara, terutama Indonesia, itu dikenal memang memiliki jumlah kaum muslim yang sangat banyak. Tetapi ini tidak membuat mereka kemudian melemah, tidak membuat mereka kemudian berhenti untuk melawan Islam. Enggak. Orang-orang kafir dan Yahudi ini berusaha untuk mencari kelemahan-kelemahan, celah-celah bagaimana kekuatan dan pertahanan Islam ini rapuh. Maka di antaranya sasaran yang dicari itu adalah merusak generasi muda. Maka ikhwatul kiram, kalau misalkan generasi muda, pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda dari kalangan muslimin ini tidak ada yang mau mengaji, tidak ada yang mengerti Islam, tidak membekali dirinya dengan agama, otomatis kita tahu pemuda ini akan menjadi pemuda yang rusak. Belum lagi tercemar dengan lingkungan, belum lagi tercemar dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Maka ini akan sangat mengkhawatirkan. Maka tidak heran, setidaknya marilah kita senantiasa mengingatkan diri kita masing-masing bahwa hadirnya kita di suatu majelis ilmu, di suatu pengajian, ketika kita berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam berbuat baik, istiqomah dalam beribadah, sholat berjamaah, maka itu setidaknya kita berusaha untuk menjadi salah satu di antara golongan-golongan pemuda yang ingin memperjuangkan dan memperkuat agama Allah. Kenapa? Karena di luar sana itu banyak musuh-musuh Islam yang sudah menanti-nanti lemahnya muslimin. Maka jangan disangka kemudian zaman sekarang memang zaman damai, nggak ada
Tapi bagi orang-orang kafir, terutama orang-orang yang membenci agama Allah, mereka itu berusaha untuk menggugurkan, menghalau, bahkan kalau perlu merusak generasi muda, dan kalau perlu merusak pikiran semua orang. Jangan sampai mempraktekkan, mengamalkan syariat Allah ini secara sempurna. Mereka beranggapan biarlah kaum muslimin mungkin di Indonesia jumlahnya banyak, tapi jangan sampai muslim yang banyak ini kemudian mempunyai kekuatan yang tidak bisa ditandingi, tidak bisa diterobos. Tidak, mereka tidak kehabisan cara. Mereka tetap menyerang dan memerangi kaum muslimin, tapi tidak dalam bentuk fisik, yang disebut sebagai ghazwul fikr, perang ideologi, perang pemikiran. Dan ini adalah salah satu cara untuk merusak generasi muda, sehingga banyak disebarkan, entah itu melalui kebiasaan-kebiasaan buruk, merusak moral-moral pemuda, sehingga bagaimana caranya pemuda ini tidak suka dengan masjid, bagaimana caranya anak-anak muda itu tidak suka mengaji, bagaimana caranya anak-anak muda ini tidak suka yang jenenge ada syariat atau bahkan aturan-aturan Allah. Kalau perlu buatlah mereka orang-orang muda di sana, pemuda-pemuda di sana, atau orang-orang muslim di sana itu menganggap bahwa ketika menjalankan perintah Allah itu seolah-olah menjadi rintangan dan tantangan buat mereka. Dan ini sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang ahli maksiat. Orang-orang ahli maksiat yang biasanya melakukan kemaksiatan mesti akan menganggap perintah Allah ini adalah sebuah bebanan yang sangat berat dan juga tantangan buat mereka. Kenapa? Karena mereka melihat ada perintah Allah disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh mempelajari ilmu, disuruh sedekah, zakat, haji, berkurban. Akhirnya muncul dalam benak mereka, aku dikongkon ini terus. Sehingga menganggap ini perintah yang membebani, perintah yang tidak disukai, padahal ini adalah perintah Allah. Begitu hanya para pemuda sama. Musuh-musuh Islam ini berusaha untuk memasukkan dalam pemikiran para pemuda bagaimana caranya mereka dicekoki, mereka diisi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan maksiat, nyaman di dalamnya. Akhirnya ketika didatangkan kebaikan, ketika disuruh berbuat baik, mereka jadi gak terasa nyaman. Dan ini pengaruhnya sangat besar, terutama di zaman sekarang ini. Maka ketika orang sudah merasa nyaman dalam kemaksiatan, siapapun dan berapapun umurnya, maka akan terasa sangat berat diajak dalam kebaikan. Sudah biasa di luar sana gak pernah sholat, sudah biasa gak pernah ngaji, sudah biasa tidak mendengarkan nasihat, yang didengarkan cuma nyanyian, meskipun ada di antara ulama yang menganggap nyanyian itu bukan yang haram, tapi tetap hidupnya diisi dengan kemaksiatan, hal-hal yang sia-sia, tidak pernah sedikit pun mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak pernah sekalipun mendengarkan tausiah atau nasihat. Yang mengisi waktunya untuk nang warkop hari-harinya 24 jam, sementing kon golek wifi gratis. Syukur-syukur nama mereka cari nginep sisa boleh gratisan. Tapi ini dalam rangka untuk tujuan yang buruk, memang sia-sia waktunya. Setidaknya kemudian dia terasa nyaman di dalamnya, diperintahkan kebaikan, maka otomatis akan sangat berat. Padahal di rumah-rumah Allah, masjid-masjid senantiasa berkumandang panggilan adzan, panggilan untuk sholat. Hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Ayo sholat, berangkat ke masjid. Bahkan sudah diberitahukan, budaluna masjid hayya 'alal falah, akan mendapatkan keberuntungan. Siapa yang berangkat ke masjid ini tunaikan, ingat ini wajah sholat, berangkat. Kalau memang nggak bisa berangkat sholat berjamaah di masjid, setidaknya jangan tinggalkan sholat sedikit pun. Usahakan, karena apa? Zaman sekarang menjaga sholat wajib, terutama anak-anak muda, berat. Jangankan sholat di masjid, dimanapun, kadang-kadang sholat itu menunaikan sholat saja itu nggak bisa, apalagi anak muda. Berat, wahai sholat, sungguh. Akhirnya istilah
Yang cocok buat anak muda pokoknya yang eling ya sholat, yang gak eling ya umat. Terusan gak eling ya gak sholat. Akhirnya bolong-bolong. Mosok sing prai wedok tok, cewek tok, yo prai tak putih sisa. Beda, itu hukumnya ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ini untuk mengingatkan bahwa anak muda zaman sekarang itu kurang memahami hakikat perintah Allah dalam beribadah. Kenapa? Dikarenakan memang segala perbuatan dampak baik buruknya itu tergantung berkaitan dengan masalah ibadahnya. Insya Allah kalau anak muda ini bisa menjaga sholatnya, ibadahnya tepat waktu, insya Allah dalam hal yang lain akan baik, disiplin, kepribadiannya pun akan baik. Karena dia tahu hakikat, usahakan jangan tinggalkan sholat, ini penting. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz ini kemudian mengingatkan hati-hati. Musuh-musuh Islam di luar sana itu berusaha menghancurkan anak-anak muda di antaranya supaya Islam ini tidak punya kekuatan. Hancur. Kalaupun jumlah muslim itu banyak, tapi usahakan mereka tidak berdaya. Islam itu seolah-olah tidak berlaku. Makanya kita lihat banyak orang Islam tapi nggak sholat. Banyak orang Islam tapi nggak menyadari pentingnya thalabul ilm. Banyak orang Islam tapi nggak tahu, nggak tahu lagi, nggak mau memerintahkan perintah-perintah Allah. Bahkan banyak orang Islam yang ahli maksiat. Ini artinya banyak sekali orang-orang Islam yang tidak mengerti dengan agamanya sendiri. Jangankan apalagi mengamalkan, ngerti saja tidak bagaimana mempraktekkannya. Makanya pentingnya yang namanya thalabul ilm, belajar atau menuntut ilmu, entah itu dengan cara belajar kepada guru atau bahkan dengan cara mengaji, atau zaman sekarang bisa mendengarkan tausiah nasihat melalui video. Itu salah satu peluang untuk memahami agama-agama Allah. Kalau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, kapan lagi dia akan mau belajar? Apalagi bagi orang-orang zaman sekarang, kalau tidak disempat-sempatkan, gak kelar. Mesti ngomongnya sibuk, mesti ngomongnya gak bisa. Padahal aslinya bisa, hanya saja atine sing gak iso. Artinya belum bolong, kalau bahasa belum longgar. Dan majelis ilmu zaman sekarang itu banyak, tinggal datang atau tidak, gelem apa enggak. Maka setidaknya ini kita ingatkan kembali bahwa setidaknya harus ada pemuda-pemuda yang menyadari pentingnya perjuangan dan keberhasilan Islam, apalagi untuk generasi mendatang. Dan semuanya itu tergantung dengan sampean. Makanya saya ingatkan berulang kali sejak dulu, yang penting sekarang bismillah, sabar no, yang iso yo sing istiqomah. Meskipun melihat keadaan ke jumlah yo iki wae konsisten, alhamdulillah tetap bertahan, juara bertahan. Artinya tetap pertahankan. Kalau kurang, ingatkan, saling memotivasi, saling mengingatkan satu sama yang lain. Apalagi tadi saya juga ketemu dengan Ta'amir, Ketua Ta'amir Pak Ampar, memberitahukan bisa disampaikan nanti kepada remaja, siapa yang mampu mengajak temannya bisa sholat berjamaah, mau ngaji selama 40 hari, mengajak 5 anak, 5 temannya bisa datang kepada saya, akan saya kasih hadiah. Artinya apa? Alhamdulillah, dari segi ketua takmir itu memberikan motivasi. Setidaknya ada pendukung yang mudah-mudahan bisa membuat kalian bisa bersemangat. Sehingga dalam sebuah acara, kegiatan itu memang harus ada dukungan dan perhatian. Kalau misalnya mengadakan sebuah acara, majelis apapun itu, tidak ada dukungan kepada yang lain, seolah-olah kita berjalan seperti biasanya, ada perubahan atau enggak, penurunan, penambahan atau enggak diperhatikan, maka seolah-olah ngaji berdoa kalau sih enggak ada ini, seolah-olah enggak penting. Tapi alhamdulillah dari segi ketua takmir itu menyadari bahwa penting pemuda-pemuda ini setidaknya harus berkualitas,
itu harapan masa depan yang meneruskan bahwa bapak nanti nyuci yang sampai ini. Kalau saya nggak ada pemuda, khawatir memang nanti masjidnya siapa yang meneruskan. Ini tergantung kepada sampean. Makanya masa depan Masjid Baitur Rahmah itu berada di tangan sampean. Maka setidaknya insya Allah bismillah, pertahankan, istiqomahkan, saling memotivasi, saling mendukung dan menasehati satu sama yang lainnya. Kalau ada yang mulai nggak kelihatan, diingatkan, ayo budal. Ada yang nggak pernah kelihatan, diingatkan lagi. Atau syukur-syukur bisa mengajak teman baru, itu lebih bagus. Tapi biar tidak, usahakan pertahankan, dan kalau bisa jangan sampai malah berkurang. Meskipun memang naik turun, kalau Ustaz sama al-iman yazidu, yang musliman kadang turun, kadang turun, kadang naik. Berarti jumlah kita juga sama, kadang sedikit, kadang akeh. Ya, tinggal nanti sing akeh sedikitnya atau sing akeh. Anda ingatkan, pertahankan jumlah ini dan kita saling memotivasi supaya bisa semangat satu sama yang lainnya untuk bisa memakmurkan dan mempertahankan kegiatan di majlis masjid ini. Ini sebagai pembukaan, Kita lanjutkan pembahasan pada Kitabul Adab, masih berkaitan dengan masalah adab dan etika terhadap budak atau hamba sahaya. Kalau sekarang paling tidak adab dan etika terhadap orang-orang yang rendah derajatnya, siapapun dia, entah itu orang yang paling miskin, orang yang paling fakir, orang yang paling hina, atau orang yang nggak punya apa-apa, gembel, suwe, atau yang menurut pandangan manusia derajatnya paling rendah. Dalam syariat Islam, saya ingatkan, tekankan lagi bahwa dalam syariat Islam itu masih ada anjuran dan juga tuntutan supaya orang-orang Islam itu mau berbuat baik kepada seluruh makhluk dan terutama kepada seluruh manusia, siapapun orangnya. Bahkan kalaupun mereka berada pada derajat yang paling direndahkan oleh manusia, tetap orang Islam itu harus menghormati adab dan etikanya. Inilah salah satu manfaat dan salah satu keutamaan yang luar biasa di dalam syariat Islam. Apa? Bahwa dalam syariat Islam itu diajarkan supaya senantiasa bersikap baik kepada siapapun, entah itu yang derajatnya di atasnya, yang dia hormati, atau yang setara maupun yang di bawah, tetap hormati. Luar biasa, itu Islam. Untuk apa Islam menganjurkan dan mengajarkan yang seperti itu? Untuk menjaga ukhuwah di antara muslimin. Ukhuwah inilah ikatan persaudaraan, inilah yang memperkuat hubungan muslim satu dengan muslim yang lainnya. Kenapa demikian? Karena dalam memperjuangkan atau dalam perjuangan atau bahkan dalam sebuah kelompok itu enggak kemudian semuanya orang kaya, enggak kemudian dalam satu jamaah itu semuanya orang bangsawan, orang-orang yang terpandang. Enggak, mesti akan ada orang-orang di dalamnya yang beraneka ragam derajatnya. Ada yang paling tinggi, yang paling disegani, bahkan ada yang paling rendah, yang paling dianggap remeh misalnya. Ada masuk di dalam situ, dan semuanya itu sama. Kok dalam syariat Islam diajarkan mereka itu tetap saudara kita, tetap karena saudara. Yang namanya saudara, bagaimanapun keadaannya, mesti dia akan berusaha untuk menjaganya, dan kalau perlu jangan sampai dia tersakiti. Kalaupun dia tersakiti, bela dan lindungi dia. Itu saudara. Maka setidaknya masing-masing sadar punya saudara semua, punya adik, punya emas, atau bahkan paling tidak punya kerabat, duit dulur. Yang namanya saudara, apalagi saudara kandung, itu luar biasa. Ketika misalkan ada adiknya, misalkan adik EDW, adik kandung diganggu, mesti masih gak terima. Gangguan
adikku tak balas, dibelani. Itu Islam. Gambaran Islam itu seperti itu. Ketika tahu adiknya disakiti, maka dia akan berusaha untuk membela dan membalas dan melindunginya. Itu saudara. Dan dalam syariat Islam itu juga sama. Siapapun saudaramu, nggak dipandang derajatnya, itu tetap selagi dia Islam, tadi itu saudaramu. Nggak usah dilihat ini, oh ini sugih bangga, enggak. Kalau butuh bantuan, bantu, tolong dia. Kalau sakit, memang butuh bantuan, jenguk dia, doakan. Jangan kemudian bersikap pilih-pilih, karena Nabi tidak mengajarkan demikian. Nabi saja memberikan contoh yang luar biasa. Sikap beliau dalam menghormati dan juga menjaga perasaan orang-orang yang derajatnya paling rendah. Ketika beliau jalan-jalan di suatu saat, itu beliau berjumpa dengan kumpulan sahabat-sahabat yang memang kelompoknya itu memang kalau dinilai itu orang-orang rendah, orang-orang miskin. Jangankan untuk makan 3 kali, makan sehari itu memang dibilang susah. Bahkan makanannya itu makanan yang pokoknya bisa dimakan, ya sudah. Nabi bertemu dengan kumpulan ini kan biasa. Di pinggir jalan kadang-kadang orang ngumpul, beberapa orang ngobrol-ngobrol. Nabi juga sama, ketika mau berangkat, ternyata di pinggir jalan, di tengah jalan bertemu dengan kumpulan sahabat yang melumpuk, duduk-duduk di pinggir jalan ngobrol. Dan mereka itu orang-orang miskin, orang-orang yang mungkin dianggap orang-orang itu orang yang rendah. Tapi apa sikap beliau? Sekalipun beliau itu seorang nabi dan rasul, apalagi pemimpin penguasa yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan jabatan zaman sekarang, tetap beliau kemudian berhenti, kemudian ikut nimbrung duduk di situ. Zaman sekarang mana ada, kalau bukan karena pencitraan. Berusuk sana berusuk sini, mohon maaf. Kadang-kadang ini contoh Nabi luar biasa. Sehingga Nabi saja khairul anbiya yang disebut dikenal sebagai sebaik-baik Nabi dan Rasul, wa khairun nas, dan sebaik-baik manusia, itu saja mau kemudian menghentikan perjalanan beliau, ikut duduk di situ nimbrung, ikut ngobrol sama mereka. Berat loh ini. Misalkan terutama dalam bagi orang-orang yang memang punya kedudukan. Jangankan yang punya kedudukan. Sekarang gambarnya gini. Misalkan kalian pergi ke pasar atau pergi ke suatu tempat, di pinggir jalan ada pengemis lagi cangkruan lah, cangkruan nongkrong-nongkrong atau bukan preman-preman. Itu kadang-kadang kita mau nimbrung itu, aku nimbrung itu kurang kerjaan. Atau bahkan pengemis pemulung pas melumpuk, atau bahkan tukang sampah melumpuk di situ nimbrung, mau nimbrung di situ, wah mampu. Atau bahkan wanita, kadang-kadang fitrah manusia itu muncul sifat yang kemudian gila, bahkan nggak mau kemudian gabung dengan mereka. Kenapa? Mereka itu gila, mereka itu suka senang aku dengan mereka. Dan inilah yang kadang-kadang menyebabkan muncul perasaan gengsi. Dan Nabi tidak demikian. Meskipun mereka orang-orang rendah, tetap beliau kemudian nimbrung. Otomatis yang jenenge cangkruan, namanya duduk-duduk di pinggir jalan, kadang memang ada cemilan dan makanannya. Karena memang cangkruan yang orang-orang kere, orang-orang miskin, kan mustahil kemudian makanan kalau zaman sekarang mungkin burger, pemenikong, ini kacauan, mustahil. Makanannya otomatis sesuai dengan derajatnya. Makanan-makanan pokoknya semua atas-atas, kurikulum marning atau bukan kacang atau apa, pokoknya semua atas-atas. Bahkan kalaupun roti semua atas sisa. Karena ada makanan tertentu, roti itu memang dikenal dengan kekerasannya. Maka zaman dulu kemudian karena memang tongkrongannya yang ngumpul itu adalah orang-orang miskin, mereka kemudian agak minder. Aduh, ini ada Nabi, dalam makanannya kalau ini sungkan kita, nggak berani malu lah, mau ada Nabi makanan kayak gini. Apa yang mereka makan? Yang mereka makan itu adalah roti yang rotinya sangat keras. Saking kerasnya itu sampai kalau memang giginya nggak
butuh yang namanya pelunak. Kadang zaman dulu itu menggunakan minyak atau bahkan dikasih apa supaya untuk celupan, jadi biar nggak terlalu keras, atau bahkan dikasih air. Jadi zaman dulu otomatis ini bukan makanan mewah, makanan orang-orang yang nggak punya. Dan mereka kemudian dihadapkan demikian, ada nabi datang. Sekarang gambarannya gini, ada orang-orang miskin kemudian ada makanan cemilan atau bahkan mungkin jangankan makanan yang nggak enak, makanan biasa misalnya jajanan kiloan, sing teko presiden, misalnya, otomatis waduh, sing teko presiden panganan yang ini, apanya disuki suka diwen, gaplek, otomatis tidak cocok, sungkan. Kami tetap Nabi kemudian mengambil makanan tersebut meskipun dianggap nggak enak, karena beliau menjaga perasaan mereka, jangan sampai kemudian mereka terasa sungkan, akhirnya sakit hati. Kemudian Nabi mengambil makanan tersebut dan mengatakan, ana ibnu man, aku adalah anak orang yang biasa memakan qotidin, roti yang sangat keras. Artinya beliau itu ingin menghibur, wis tak usah sungkan. Bapak ibu saya, mbah saya itu biasa makan makanan ini, wis tak apa-apa, biasa, bahasanya seperti itu. Artinya beliau tetap menghibur, sekalipun itu kumpulan orang-orang yang nggak berdaya, derajat yang paling rendah, suguhan di cemilan itu nggak enak, nggak kemudian beliau mencaci maki, panang opo yuk enggak dimasu orang, nggak kemudian mencaci maki, pangan enggak, nggak bisa dipangan, nggak menjelek-jelekan, tetap beliau mengucapkan ucapan-ucapan yang baik untuk menghormati perasaan orang-orang miskin, nggak menyakiti mereka. Dan ini yang sangat berat, prakteknya itu sangat berat. Terkadang kita dihadapkan ketemu dengan orang lain, ingin menghormati mereka, itu berat karena muncul kegengsian dalam diri kita. Makanya di dalam sana ditekankan, siapapun dia, selagi dia muslim, itu adalah saudaramu, tetap berbuat baiklah kepada mereka. Makanya sama dalam pembahasan ini, dengan kondisi seorang budak, tetap budak yang dianggap nilai dan derajatnya paling rendah, itu mereka adalah orang-orang Islam. Selagi mereka Islam, kita punya hak untuk menghormati dan ada adab di dalamnya. Di antaranya di sini disebutkan ada pembahasan mencela seorang budak. Pernah dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Ma'rur bin Suwaid menceritakan bahwa dia pernah melihat Abu Dar ini memakai sutra, dan budaknya itu juga sama. Abu Dar ini memakai sutra, kemudian budaknya juga memakai sutra. Sutra itu dikenal dengan barang yang mewah, lalu dipakai oleh budak. Maka orang-orang yang melihat ini kemudian bertanya kepada Abu Dar, apa? Dia mengatakan, sesungguhnya aku itu pernah mencaci seseorang, lalu dia kemudian mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Nabi itu berkata, apakah kamu mencela, mencaci, menjelek-jelekan ibunya juga? Maka dia menjawab, ya. Saat itu karena memang sakit marahnya, aku kemudian mencaci sampai ke perut bapak ibu kita, jelek-jelekan. Mendengar hal ini, Nabi kemudian mengatakan, ikhwanukum khawalukum, sesungguhnya saudara-saudara kalian adalah pelayan-pelayan kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum, Allah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaanmu. Faman kana akhuhu tahta yadihi, maka barang siapa yang saudaranya itu berada di bawah kekuasaannya, falyut'imhu mimma yakul, hendaklah dia memberinya makan sebagaimana yang dia makan.
wal yaksuhu mimma yalbas, dan dia juga memberikan dia pakaian sebagaimana yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan janganlah kalian membebani mereka dengan apa yang tidak bisa dia kerjakan. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum alaihi, maka jika kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak sesuai atau bahkan tidak mampu dia kerjakan, fa'ainuhum, maka hendaklah tolonglah mereka. Ini Nabi memberikan nasihat berkaitan dengan pertolongan dan bantuan terhadap budak kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin pembantu yang dianggap memang pekerja-pekerja yang membantu pekerjaan rumah tangga atau bahkan karyawan-karyawan, anak buah. Apa di sini? Terutama ini dikhususkan bagi para majikan, juragan atau atasan, para bos. Apa? Nabi mengingatkan, wahai sahabat-sahabatku, wahai kaum muslimin, ikhwanukum khawanukum, sesungguhnya saudara-saudara kalian itu ya pelayan-pelayan kalian. Artinya apa? Meskipun mereka itu karyawanmu, anak buahmu, pembantu-pembantumu, tetap mereka itu adalah saudara-saudaramu dan mereka yang membantumu. Maka jangan sampai kemudian engkau terlalu merendahkan mereka, sampai-sampai tidak menghormati, sampai-sampai seolah-olah tidak ada nilainya di hadapan pandanganmu. Jangan demikian. Kenapa? Karena ja'alahumullahu tahta aidikum. Karena Allah lah yang menjadikan mereka itu di bawah kekuasaan kalian. Makanya kalau ada misalnya orang-orang yang punya karyawan, anak buah atau bahkan pembantu, usahakan perlakukan mereka dengan baik. Jangan terlalu egois, jangan kemudian memperlakukan mereka seperti benda saenake dhewe, apalagi diperlakukan mereka seperti hewan. Jangan, mereka itu manusia, meskipun mereka itu anak buah pembantu, tetap api, baikilah mereka. Kalau perlu, falyuta'imhu mimma yakul wa yaksuhu mimma yalbas. Kalau memang ingin memberi makan mereka, kasih makan, usahakan makanan yang memang makanan bisa dimakan. Jangan sampai kemudian terlalu dibeda-bedakan. Akhirnya untuk para pembantu, para pekerja makannya kemudian seolah-olah di tempat yang tidak layak, seolah-olah seperti makanan anjing atau bahkan makanan hewan. Tidak layak. Tetap sekalipun mereka itu pekerja, mereka punya hak, mereka juga manusia. Tidak kemudian mereka diperlakukan, kamu itu anak buah, tak kayak makan, enggak, ya wis urusanku. Sehingga dikasih makan saenake dhewe. Enggak, tetap perhatikan mereka. Karena makanan inilah yang akan menjadi kekuatan buat mereka, yang memang nanti ketika bekerja mereka bisa bekerja dengan baik. Kalau misalnya tidak dikasih makan, tidak diberi konsumsi dengan baik, otomatis kerjanya pun akan berdampak. Kenapa berdampak? Otomatis para pekerja akan gerutu, mau bekerja kok nggak ada makannya kadang-kadang. Apalagi untuk para pembantu yang memang kerjanya apalagi tinggal di rumahnya, terus tinggal di rumahnya nggak dikasih makan, bahkan kalau makan cukup dikasih segotong. Gue pada suka-suka sini gue kayak makanan cukup tahu tempe, padahal orang mewah. Jangan sampai demikian. Tetap perlakukan mereka dengan baik. Mereka itu manusia. Bahkan ada di antara mereka yang memang keluarga. Tetap perlakukan mereka dengan baik. Begitu pula kalau memang mau membantu mereka, ngasih atau bahkan melungsuri klambi, ngasih baju, kasihlah baju yang layak, kasihlah baju yang sesuai dengan mereka. Jangan dikasih baju yang laki-laki, anak karyawan yang laki-laki dikasih baju kayak daster, nggak cocok. Kok malah si laki-laki jadi bentuk kafir, bencong kafir apa ini. Tetap meskipun anggapannya nanti dikasihkan istri-istrinya yang punya keluarga, iya sih duit bojo, sih gak duit, sih punya jomblo-jomblo. Dikasih daster lantak nggak cocok. Tetap kasih pakaian mereka, kasih pakaian yang cocok, yang sesuai dengan mereka.
Dan juga perhatikan pakaian memang pakaian yang layak, pakaian yang baik. Jangan sampai pakaian semis mumet-mumet kali orang digawe itu wis bedah kabeh. Enggak, jangan. Kalau memang sudah waktunya kayak digawe gombal, pakai gombal saja, nggak usah kemudian dilungsuri dikasihkan kepada orang lain. Bismillah apa-apa, sodako ya sodako. Tapi usahakan sodako terbaik itu adalah dari barang-barang yang baik juga. Makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa ketika berinfak maupun sodako itu usahakan berikanlah barang yang engkau berikan itu jangan sampai dari barang-barang yang engkau sendiri itu gak mau kepada barang tersebut. Aku gila cici udah ide gak gelem tidak liya, jangan sampai seperti itu. Kalau perlu ngasih orang lain, bantu orang lain, siapapun dia, kasih dia dengan sesuatu yang baik. Yang perlu kayak itu kok bisa ganyang. Kalau perlu, kalau mau ngasih punya lungsuran lagi, kasih baju-baju sing lengkap bagus, tapi masih bagus. Tapi jangan sampai kemudian baju lulusan sekolah terus dipilok kabarnya wakai kabarnya warna-warni, jangan semuanya global. Meskipun disetrika sekalipun ya tetap nggak baik. Makanya tetap perlakukan mereka dengan baik. Dan yang terakhir yang dipesankan oleh Nabi, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak bisa mereka kerjakan. Masing-masing orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Maka ketika orang mempekerjakan orang lain, ada yang mengambil pekerjaan untuk membantu. Ini dilihat kalau laki-laki usianya, karena pengaruh pada yang muda atau bahkan yang bapak-bapak atau bahkan usianya mbah-mbah, dan kekuatan mereka juga beda-beda. Atau bahkan ketika memilih pekerja perempuan itu juga sama, yang masih belum menikah, yang sudah menikah, atau bahkan yang sudah tua, kerjanya juga beda tenaganya dan kecekatannya, kerajinannya juga beda. Maka ada di antara pemuda dibandingkan dengan, memang pemuda dilihat tenaganya lebih besar, tapi terkadang ketekunan dan kerajinan itu lebih bisa diandalkan dari kalangan mungkin bapak-bapak atau bahkan yang lainnya. Meskipun ada di antara pemuda yang lebih bertanggung jawab, tapi untuk konsisten dalam pekerjaan tetap baik itu memang berat, terutama bagi para pemuda, kecuali dia sadar dengan dirinya dan punya karakter yang baik. Tapi kembali di sini Nabi mengingatkan, wahai para majikan, kalau memang ingin memberikan pekerjaan buat mereka, kasih pekerjaan yang memang mampu bisa dikerjakan. Jangan kemudian menyuruh pembantu perempuan untuk pelempenean mereka. Itu nggak cocok. Bukan pada tempatnya. Tetap kasih kerjaan yang memang bisa dikerjakan. Kalau misalkan mengasihkan, memberi pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dan terlalu berat, usahakan. Nabi kemudian menganjurkan, fa'ainuhum alaihi, tetap kalau bisa bantu, kalau bisa ya diewangi, itu lebih baik. Aku majikan kok ewangi, nggak usah demikian, karena Nabi itu juga memberikan contoh yang sama. Nabi juga membantu para budak-budaknya, bahkan para sahabat-sahabat yang lain. Beliau tidak kemudian gengsi, ngurus kerjaan ini, membantu lapor, nggak usah diewangi, nggak usah. Kalau memang bisa meringankan beban itu jauh lebih baik. Makanya ikhwati al-kiram, dari hadis ini bisa kita tahu setidaknya ini loh, syariat Islam itu luar biasa indahnya, sehingga kita diajarkan untuk senantiasa bersikap baik kepada mereka apapun kondisinya. Kalau memang mereka butuh pertolongan, kita bantu mereka. Butuh nasihat, kita beri nasihat. Butuh motivasi, kita motivasi. Kita ajak mereka untuk senantiasa berbuat baik. Makanya mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam berbuat baik dan juga senantiasa berada pada jalan yang benar dan dijadikan kumpulan pemuda-pemuda yang senantiasa tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan pertemuan mendatang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.